Pertama, siapkan sayurannya. Ini sayurannya aku pakai 3 lembar kol, kemudian oyong dan juga wortel. Ini sayurannya udah dicuci bersih ya teman-teman, tinggal pakai aja. Dan ini oyongnya aku bersihinnya nggak terlalu bersih gitu, ngupasinnya jadi masih sisa kulit hijaunya. Kemudian potong-potong sayurannya. Ini potongannya sesuai selera teman-teman aja ya. Kemudian potong-potong kolnya. Ini kolnya aku tulang tengahnya ini nggak pakai ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman mau pakai nggak apa-apa, sesuaikan selera aja. Kemudian bumbunya ini simple aja, cuman pakai bawang merah dan bawang putih. Kalau mau yang pedas boleh ditambahkan cabai iris atau cabai utuh ya. Kemudian bakso, ini aku pakai bakso daging sapi ya teman-teman. Ini kita belah 4 aja kayak gini. Nah, ini udah siap ya teman-teman. Sisihkan dulu. Kemudian siapkan mangkok dan 2 butir telur. Kocok lepas. Setelah tercampur rata, kemudian siapkan panci. Tambahkan minyak, ini minyaknya jangan banyak-banyak ya. Masukkan bumbu yang sudah diiris-iris tadi. Kemudian tumis sampai harum ya teman-teman. Harus benar-benar harum ya. Jadi sayurannya biar wangi. Nggak perlu terlalu kering, kayak gini udah cukup ya. Kemudian tambahkan air. Ini aku pakai 1 liter ya teman-teman. Kemudian tambahkan bumbu, ini aku pakai garam, kaldu ayam dan juga lada bubuk. Nah, ini setelah sayurnya mendidih kayak gini, masukkan sayurannya ya teman-teman. Ini semua aku masukin bareng, tapi kalau teman-teman mau wortelnya ini lebih empuk, wortelnya bisa dimasak lebih dulu ya teman-teman. Kalau aku suka kayak gini aja langsung dimasukin bareng, jadi nanti wortelnya masih kriuk. Kemudian masukkan bakso. Masak sebentar sampai oyongnya ini setengah matang ya teman-teman. Nah, ini oyongnya udah setengah matang, kemudian masukkan telurnya. Jangan takut amis ya teman-teman, karena ini biarpun dingin sayurnya nggak akan amis ya. Kita tunggu sebentar aja, sekitar ya 10 detikan, ini telurnya udah matang, kemudian bisa diaduk-aduk ya. Tunggu dulu mendidih airnya dan sayurnya matang. Kemudian aduk-aduk dan boleh diicip-icip ya. Kalau kurang garam atau kurang penyedap boleh ditambahkan. Tapi menurutku ini rasanya udah pas banget. Nah, ini sayurnya udah matang ya teman-teman. Boleh dimatikan apinya, kemudian disajikan. Pertama, siapkan bayamnya. Ini udah dipetikin dan udah dicuci bersih ya teman-teman. Kemudian kita sisihkan dulu. Kan jagung serta wortelnya. Ini jagungnya mau aku serut ya.
Dan ini jagungnya udah selesai diserut ya teman-teman. Kemudian potong-potong wortelnya. Ini wortel dan jagungnya udah siap ya teman-teman. Kita sisihkan dulu, kemudian siapkan bumbu. Bumbunya aku di sini cuma pakai bawang putih dan juga bawang merah. Ini kita iris-iris aja ya teman-teman. Ini bumbunya juga udah selesai diiris ya teman-teman. Kemudian sisihkan dulu dan siapkan panci. Di sini aku pakai panci listrik ya teman-teman. Kemudian tuangkan minyak. Aku minyaknya pakai 2 sendok. Kalau teman-teman mau pakai bumbu mentah silahkan ya. Kalau aku sukanya beningan pakai bumbu yang matang ya. Ini kita panaskan dulu minyaknya. Setelah minyaknya panas, masukkan perbawangannya. Tumis sampai bumbunya harum ya teman-teman. Ini bumbunya udah harum ya teman-teman. Kemudian tambahkan air. Airnya aku pakai 1 liter ya. Tambahkan kaldu ayam setengah sendok makan. Kemudian tambahkan garam. Garamnya aku pakai setengah sendok makan ya teman-teman. Kalau teman-teman suka yang pakai gula, silahkan tambahkan gula 1/4 sendok makan ya. Kalau aku kurang suka pakai gula. Didihkan dulu airnya. Kalau udah mendidih kayak gini, kemudian masukkan jagung dan juga wortelnya. Dan masak sampai jagung dan wortelnya ini matang ya. Ini jagung dan wortelnya udah matang ya teman-teman. Masukkan bayamnya. Aduk-aduk sampai bayamnya matang ya teman-teman. Ini nggak perlu lama masaknya. Cukup dimasak 1-2 menit aja ya teman-teman. Insya Allah udah empuk bayamnya. Ini sayurnya udah matang ya teman-teman. Bisa diicip-icip dulu. Kalau kurang garam bisa ditambahkan ya. Tapi ini punyaku udah pas. Pertama siapkan oyong dan juga wortel. Di sini wortelnya aku pakai 2 dan oyongnya pakai 1. Ini udah dicuci bersih ya teman-teman, udah dikupasin. Dan oyong wortelnya ini kita potong-potong ya teman-teman, sesuai selera aja potongnya. Ini sayurannya udah selesai dipotong. Kemudian kita taruh ke wadah dulu ya. Sisihkan dan siapkan bumbu-bumbunya. Bumbunya di sini aku pakai 3 siung bawang putih dan 5 bawang merah ya teman-teman, ditambah 1 buah tomat. Untuk tomatnya ini opsional ya, kalau teman-teman suka bisa dipakai, kalau enggak bisa di skip ya. Tomatnya ini aku belah jadi 8. Nah, ini bumbunya udah siap semua ya teman-teman. Kita sisihkan dulu. Kemudian siapkan soun Cina. Ini sounnya aku pakai 1 bungkus ya teman-teman. Dan siapkan air mendidih. Kemudian sounnya ini kita masukkan ke dalam air mendidih ya. Aduk-aduk sebentar sampai sounnya ini empuk ya teman-teman.
Dan ini saunnya udah empuk, kemudian kita tiriskan ya. Kalau teman-teman males ribet, bisa langsung dimasukin pas kita masak sayurnya nanti ya. Setelah bihunnya ditiriskan, kemudian siapkan panci. Di sini aku pakai panci listrik ya teman-teman, biar lebih praktis. Tuangkan minyak. Udah kita iris tadi ya, kecuali tomatnya. Aduk-aduk sampai bumbunya harum. Dan ini udah harum ya teman-teman, tambahkan 1 liter air. Kemudian tambahkan kaldu bubuk setengah sendok makan. Garamnya 1 sendok makan. Tambahkan juga lada bubuk 1/4 sendok makan. Kemudian aduk-aduk sampai bumbunya tercampur rata. Dan masak lagi sampai airnya mendidih ya teman-teman. Dan ini airnya udah mendidih ya, kemudian masukkan sayurannya. Kalau teman-teman wortelnya mau lebih empuk, wortelnya bisa dimasukkan dulu ya. Kalau ini aku campur aja, jadi nanti wortelnya masih kriuk gitu. Kemudian masak sampai sayurnya mateng. Dan masukkan bakso. Untuk baksonya ini sesuai selera ya, bisa diganti sosis atau daging ayam juga boleh ya, sesuaikan selera teman-teman dan budgetnya aja. Dan ini udah matang ya teman-teman sayurannya. Masukkan bihun yang udah kita siapkan tadi. Aduk-aduk lagi. Boleh sambil diicip-icip ya teman-teman. Kalau kurang garam atau kurang bumbu lainnya bisa ditambahkan, dan masukkan tomat. Ini udah selesai ya, bisa dimatikan. Kalau teman-teman tanya kenapa ini nggak putih bihunnya, karena ini masih panas ya teman-teman. Kalau mau putih kayak di foto harus didinginkan dulu, nanti bihunnya akan menjadi putih kayak di foto ya. Pertama, siapkan sawi hijau. Ini aku pakai 2 ikat, sudah dibersihkan, tinggal pakai. Kemudian kita sisihkan dulu. Siapkan tahu. Ini aku pakai 4 buah ya teman-teman, potong-potong. Tahunya selesai dipotong, kemudian kita sisihkan dulu. Siapkan bumbunya. Ini bumbu yang aku pakai, kemudian diiris ya teman-teman, kecuali cabenya. Nah, ini bumbunya udah selesai diiris ya teman-teman, sisihkan dulu. Kemudian siapkan 2 butir telur, kita pecahkan dan kocok lepas. Kemudian kita siap untuk menumis ya teman-teman. Siapkan pancinya, tambahkan minyak, kemudian ini kita panaskan dulu. Masukkan bawang merah dan bawang putihnya. Tumis sampai harum. Ini bawangnya udah harum ya teman-teman. Kemudian masukkan air. Ini airnya aku pakai 1 liter ya teman-teman. Tambahkan bumbu. Ini aku pakai garam, kaldu ayam, dan lada bubuk. Didihkan airnya, kemudian setelah mendidih baru masukkan sawinya.
Aduk-aduk sebentar sampai layu. Setelah layu kayak gini, kemudian masukkan tahunya. Tambahkan cabai. Kemudian masukkan telur kocoknya ya teman-teman. Setelah telur kocoknya masuk, jangan diaduk-aduk. Ini langsung kita tutup ya teman-teman. Tutup sekitar 1 menit. Ini supaya telurnya matang. Nah ini udah 1 menit ya teman-teman. Kita buka tutupnya. Aduk-aduk. Dan sambil diicip ya teman-teman. Kalau kurang garam atau kurang sedap, boleh ditambahkan bumbunya. Ini punya aku kurang garam, aku tambahkan garam ya. Aduk-aduk lagi. Nah ini punya aku sawinya udah empuk ya teman-teman. Ini nggak perlu lama masaknya karena sawi cepat matang ya. Masukkan tomatnya, aduk-aduk lagi sebentar. Kemudian ini bisa dimatikan ya apinya, api kompornya. Dan ini tuh rasanya enak banget teman-teman, kayak kita makan kuah Indomie aja, nggak ada amis sama sekali. Bisa dicoba kalau teman-teman penasaran sama rasanya. Bisa disajikan ya teman-teman. Ini udah selesai. Sajikan selagi hangat kayak gini, lebih nikmat ya teman-teman. Pertama, siapkan ayamnya. Ini ayamnya aku pakai 500 gram ya teman-teman. Aku pakai bagian sayap. Kemudian ayamnya ini kita potong kecil-kecil ya. Nah, aku potong seperti ini. Teman-teman menyesuaikan saja. Dan ini ayamnya udah selesai aku potong. Kemudian ayamnya ini siram dengan air panas ya teman-teman. Dengan air yang benar-benar mendidih ya. Kita aduk-aduk sebentar untuk menghilangkan kotoran ayamnya ya. Ini udah selesai, kemudian pindahkan ke wadah. Dan bilas sekali lagi ya, pakai air biasa aja bilasnya. Dan cuci sampai bersih. Nah ini ayamnya udah bersih ya teman-teman. Kemudian kita siapkan sayur-sayurannya. Ini sayuran yang aku pakai, wortel, kentang, dan juga kol. Kolnya ini nanti aku pakai setengah ya. Jangan lupa daun bawang dan daun seledrinya. Sayurannya kita potong-potong. Untuk wortelnya ini aku suka potongannya kayak gini ya. Jadi nanti wortelnya nggak terlalu empuk. Tapi kalau teman-teman mau wortelnya yang empuk bisa diiris lebih tipis ya.
Kemudian untuk daun bawang dan daun seledrinya, ini aku potongnya agak besar-besar kayak gini ya teman-teman. Kemudian siapkan bumbunya seperti biasa ya. Aku kalau masak sukanya bumbunya yang banyak ya. Untuk bawang merahnya ini nggak perlu sebanyak ini, sebenarnya pakai 5 atau 6 juga udah enak ya. Dan kalau teman-teman mau haluskan, bumbunya mau dihaluskan, ini ukuran palanya dikurangin ya teman-teman. Pakai sedikit aja palanya. Tapi karena ini mau aku utuhkan gitu aja, jadi aku pakai agak banyak ya. Masukkan minyak, jangan banyak-banyak. Kemudian masukkan bumbu yang kita siapkan tadi. Goreng sampai bumbunya harum ya teman-teman. Dan ini bumbunya udah harum. Kemudian kita tambahkan air ya teman-teman. Ini airnya aku pakai 1 liter. Kemudian masukkan ayamnya, ayam yang udah kita bersihkan tadi ya. Kemudian masak sampai ayamnya matang. Ini gak lama ya, sekitar 10 menit. Kemudian tambahkan kaldu bubuk. Ini aku pakai 1 bungkus ya teman-teman, atau 1 sendok makan. Kalau teman-teman merasa kurang asin, bisa ditambahkan garam sedikit ya. Nah, ini ayamnya udah mateng. Kemudian masukkan sayuran yang udah kita potong tadi. Langsung masukin aja semua. Aduk-aduk dan masak sampai sayurannya ini matang ya teman-teman, sampai empuk. Sayurannya udah matang, kemudian masukkan daun seledri dan daun bawangnya. Aduk-aduk sebentar. Nah, setelah proses ini, kalau teman-teman mau menambahkan bawang merah goreng juga boleh ya. Silahkan sesuaikan selera. Dan untuk penambahan lada ini opsional ya teman-teman, karena kalau anak-anak kadang nggak suka sama lada. Kalau teman-teman mau pakai lada, silahkan pakaikan lada. Gunakan 1/4 sendok teh ya. Selesai, sajikan.